Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ayu Agnes Tunkaran, saya dari Universitas Yarsi, kelas akuntansi A. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang program audit laporan keuangan PT Aset Hardware Indonesia Tbk per 31 Desember 2019. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada bab 1 pendahuluan, kemudian ada bab 2 pembahasan, dan yang ketiga ada bab ketiga yaitu kesimpulan. Kemudian di sini untuk bab satunya itu kita akan membahas tentang gambaran KAP RSM Indonesia, kemudian ada gambaran PT AC Hardware Indonesia Tbk, dan yang ketiga ada tinjauan pustaka. Di sini untuk yang pertama ada sejarah KAP RSM Indonesia. PT RSM Indonesia didirikan pada tahun 1985 oleh Amir Adli Yusuf dengan kantor akuntan publik setelah melewati 3 dekade yang penuh dengan pertumbuhan berkelanjutan, serta kesuksesan secara profesi, sehingga tumbuh berkembang menjadi grup profesional servis terintegrasi dan berfokus untuk memberikan layanan dengan kualitas dan standar tertinggi kepada seluruh klien RSM AAJ. Kemudian pada tahun 2015, tepatnya bulan Oktober, RSM AAJ ini mempersingkat nama menjadi RSM Indonesia. Kemudian di sini ada profil KAP RSM Indonesia. Jadi PT RSM Indonesia ini adalah salah satu kantor akuntan publik terbesar di Indonesia yang merupakan afiliasi dari RSM Internasional di tahun 2006. RSM Internasional ini merupakan perusahaan jasa terbesar di dunia yang bergerak di bidang jasa audit, pajak, dan konsultasi. RSM Indonesia ini memiliki kantor di Jakarta dan Surabaya. Hingga saat ini, RSM Indonesia menunjukkan eksistensinya dengan menjadi urutan kelima kantor akuntan publik terbesar di dunia. Kemudian di sini ada sejarah PT AC Hardware Indonesia Tbk. Jadi AC Hardware ini didirikan awalnya bernama PT Kawan Lama Home Center pada tanggal 3 Februari 1995 dan mulai beroperasi secara komersil sejak tanggal 22 Desember 1995. Pada tanggal 2 Oktober 1997 ini, nama perusahaan ini diubah menjadi PT AC Indoratel Perkakas dan kemudian pada tanggal 28 Agustus 2001, nama perusahaan selanjutnya diubah menjadi PT AC Hardware Indonesia. Kemudian di sini ada struktur organisasi dari PT AC Hardware Indonesia Tbk. Untuk bagian teratas itu ada Dewan Komisaris, kemudian disusul dengan direksi, dan disusul dengan anggota lainnya. Kemudian di sini untuk bidangnya, seperti yang sudah disebutkan tadi, PT AC Hardware ini adalah sebuah perusahaan retail yang bergerak di bidang perlengkapan rumah dan produk gaya hidup. Yang kemudian pada akhir tahun 2016, perusahaan ini mengelola 129 toko retail di 34 kota besar di Indonesia. Kemudian untuk Dewan Direksinya, di sini terdapat 5, yaitu yang pertama ada Bapak Prabowo Widya Krisnandi, yang kedua ada Bapak Hartanto Dijasman, yang ketiga ada Ibu Tarisa Widya Krisnadi, yang keempat ada Bapak Sugianto Wibawa, dan yang kelima ada Ibu Nana Pustadewi. Kemudian di sini untuk pemegang saham dari PT AC Hardware Indonesia ini, persentase terbesar untuk pemegang saham yaitu ada di PT Kawan Lama Sejahtera, yaitu untuk persentasenya sendiri sebesar 59,97%. Kemudian disusul oleh publik, yaitu sebesar persentasenya 39,67%. Kemudian selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama ini ada definisi auditing. Jadi auditing ini merupakan suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan.
serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Kemudian untuk definisi bukti audit, yaitu bukti audit adalah segala informasi yang mendukung angka-angka atau informasi lain yang disajikan dalam laporan keuangan yang dapat digunakan oleh auditor sebagai dasar untuk menyatakan pendapatnya. Kemudian di sini juga ada jenis-jenis bukti audit. Yang pertama itu ada pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ini merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor atas aset berwujud. Kemudian yang kedua ada konfirmasi, yaitu merupakan jawaban lisan dari pihak ketiga. Yang ketiga ada dokumentasi, yaitu pemeriksaan auditor atas dokumen-dokumen dan catatan klien. Yang keempat ada prosedur analitis, yaitu prosedur analitis ini menggunakan perbandingan dan keterkaitan untuk menilai apakah saldo-saldo akun atau data lain yang muncul telah disajikan secara wajar dibandingkan dengan perkiraan auditor. Yang kelima ada tanya jawab. Yang keenam ada perhitungan ulang. Yang ketujuh ada pengerjaan ulang, yaitu pengujian yang dilakukan oleh seorang auditor independen terhadap prosedur pembukuan atau pengendalian. Yang kedelapan ada pengamatan, yaitu penggunaan panca indera untuk menilai aktivitas-aktivitas klien. Kemudian di sini juga ada prosedur audit. Yang pertama itu ada pengujian pengendalian. Pengujian pengendalian ini adalah prosedur audit yang dilaksanakan untuk menentukan efektivitas desain dana atau operasi pengendalian intern. Yang kedua ada pengujian substantif atas transaksi, yaitu pengujian substantif merupakan prosedur pengauditan yang dibuat oleh auditor untuk menguji atau mendeteksi kesalahan salah saji. Yang ketiga ada prosedur analitis, yaitu prosedur audit yang melibatkan analisis keterkaitan antara data keuangan dan data non-keuangan. Kemudian di sini ada bab 2 yaitu pembahasan. Di sini yang akan kita bahas adalah yang pertama ada prosedur audit perusahaan untuk siklus penjualan dan penerimaan kas. Yang kedua ada prosedur analitis untuk siklus persediaan dan pergudangan. Di sini untuk prosedur audit perusahaan untuk siklus penjualan dan penerimaan kas, yang pertama siklus penjualan ini adalah urutan kegiatan sejak diterimanya pesanan dari pembeli, pengiriman barang, pembuatan faktur, dan pencatatan penjualan. Dari dulu hingga sekarang penjualan ini masih tetap berperan paling penting di antara aktivitas lainnya. Penjualan merupakan sumber hidup suatu perusahaan karena dari penjualan ini dapat diperoleh laba. Nah, aktivitas penjualan dapat dikronologiskan sebagai berikut. Yang pertama itu ada penerimaan pesanan, yang kedua ada penegasan pesanan, yang ketiga pengiriman barang, yang keempat pembuatan faktur, dan yang terakhir ada pembuatan laporan operasional penjualan. Kemudian di sini ada tujuan dari penerimaan kas. Nah, tujuan dari transaksi penerimaan kas ini adalah untuk mengevaluasi apakah saldo-saldo yang dipengaruhi oleh siklus ini telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Kemudian di sini ada tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi, pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, dan yang terakhir ada pengujian substantif atas rincian saldo. Yang pertama itu transaksi yang dicatat harus transaksi yang benar-benar terjadi, yaitu memeriksa bukti transaksi yang terkait. Untuk pengujian substantifnya tersendiri yaitu menelusuri dan memeriksa urutan bukti transaksi. Kemudian yang kedua ada transaksi yang sudah ada telah dicatat pada jurnal yang tepat. Jadi untuk pengujian pengendaliannya itu memeriksa urutan dokumen terkait. Dan pengujian substantifnya adalah kita harus menelusuri dokumen pendukung ke jurnal untuk memastikan bahwa transaksi ini sudah dimasukkan atau dicatat. Kemudian yang ketiga ada transaksi yang dicatat adalah sebesar jumlah transaksi yang benar. Untuk pengendaliannya sendiri adalah kita harus memeriksa dokumen pendukung dari bukti transaksi. Kemudian untuk pengujian substantifnya kita harus menghitung kembali harga dan perkalian pada bukti transaksi. Kemudian yang keempat ada transaksi yang dimasukkan dengan benar ke dalam file induk dan besar dengan benar. Kemudian untuk pengujian pengendaliannya sendiri itu kita harus memeriksa dulu bukti bahwa file induk ini telah direkonsiliasi dengan buku besar umum atau tidak.
Untuk pengujian substantifnya itu kita harus menelusuri bukti transaksi terpilih dari jurnal ke file induk dan menguji jumlah tanggal serta nomor bukti transaksi. Kemudian, transaksi diklasifikasikan dengan benar. Untuk pengujian pengendalian sendiri itu kita harus memeriksa dulu dokumen untuk verifikasi internalnya. Kemudian untuk pengujian substantifnya kita harus memeriksa salinan bukti transaksi demi klasifikasi akun yang tepat. Dan yang terakhir ini ada transaksi dicatat pada tanggal yang benar. Untuk pengujian pengendaliannya sendiri adalah memeriksa urutan dokumen yang terkait dengan transaksi. Kemudian untuk pengujian substantifnya kita ini harus membandingkan tanggal pencatatan transaksi dalam jumlah dengan salinan bukti terkait transaksi yang terjadi. Kemudian di sini ada prosedur analitis untuk siklus persediaan dan pergunaan. Siklus persediaan dan pergudangan ini merupakan siklus yang memiliki hubungan erat dengan siklus transaksi lainnya. Bagi perusahaan manufaktur, bahan baku memasuki siklus persediaan dan pergudangan dari siklus akuisisi dan pembayaran, sementara tenaga kerja langsung ini memasukinya dari siklus penggajian dan personalia. Nah, tujuan keseluruhan dari audit siklus persediaan dan pergudangan ini adalah untuk menyediakan kepastian bahwa laporan keuangan memperhitungkan secara wajar bahan baku, barang dalam proses, persediaan barang jadi, dan harga penjualan. Kemudian di sini ada prosedur analitis dan ada kemungkinan salah saji. Jadi, prosedur analitis yang membandingkan presentasi margin kotor dengan tahun sebelumnya itu akan terjadi kemungkinan salah saji yaitu lebih saji atau kurang saji persediaan dan harga pokok penjualan. Yang kedua ada membandingkan perputaran persediaan, itu harga pokok penjualan dibagi dengan persediaan rata-rata dengan tahun sebelumnya. Kemungkinan salah sajinya itu adalah persediaan yang usang yang mempengaruhi persediaan dan harga pokok penjualan. Kemudian yang ketiga ini membandingkan biaya per unit persediaan dengan tahun sebelumnya. Nah, kemungkinan salah sajinya itu adalah lebih saji atau kurang saji biaya per unit yang mempengaruhi persediaan dan harga pokok penjualan. Kemudian, ada membandingkan nilai persediaan yang ditambahkan dengan tahun sebelumnya. Di sini kemungkinan salah saji itu adalah salah saji dalam kompilasi, yaitu biaya per unit atau yang mempengaruhi persediaan dan harga pokok penjualan. Yang terakhir ada membandingkan biaya manufaktur tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Dan kemungkinan salah saji itu adalah salah saji biaya per unit persediaan, terutama tenaga kerja langsung dan overhead manufaktur yang mempengaruhi perusahaan dan harga penjualan. Kemudian di sini yang terakhir ada bab 3 yaitu kesimpulan. Jadi dari kesimpulannya adalah dari pembahasan di atas ini dapat disimpulkan bahwa prosedur audit untuk siklus penjualan, siklus penerimaan kas, dan siklus pergudangan pada PT AC Hardware Indonesia Tbk pada laporan keuangan 2019 ini dinyatakan bahwa laporan tersebut menyatakan opini wajar tanpa pengecualian, yang berarti di mana tidak terdapat kesalahan yang material secara keseluruhan dari laporan keuangan yang dibuat sesuai dengan prinsip standar akuntansi keuangan yang berlaku secara umum. Jadi, terima kasih. Segitu aja untuk presentasi saya hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.